Liv Morgan dan Io Sky ribut di tempat umum. Update cedera parah Rhea Ripley. Laredo Kid akan debut di Raw besok. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Liv Morgan dan Io Sky ribut di tempat umum. Liv Morgan sempat terlibat keributan panas di tempat umum sama bintang besar WWE jelang episode Raw besok. Liv sendiri sekarang lagi pegang sabuk Women's World Champion di brand merah. Io Sky sebelumnya menangin turnamen Queen of the Ring awal tahun ini yang bikin dia dapat tiket pertandingan perebutan Women's World Championship lawan Liv Morgan di SummerSlam. Tapi bintang The Judgment Day itu berhasil lolos dan ngamanin kemenangan di acara premium tersebut buat mempertahankan sabuknya. Nah, hari ini Io Sky ngelabrak Liv Morgan di depan umum dan ngejar-ngejar dia. Sang Women's World Champion langsung ngebagiin video kejadian itu di media sosial dan ngeklaim kalau The Genius of the Sky itu benar-benar obses sama dia. Pegulat umur 32 tahun ini awalnya ngalahin Stephanie Vaquer di WrestleMania 2 buat jadi Women's World Champion. Vaquer sendiri sempat kena cedera di The Show itu dan terpaksa rehat beberapa bulan sebelum akhirnya comeback minggu kemarin di Raw. Gak cuma itu, Becky Lynch juga balik lagi di Raw minggu kemarin buat nemuin sang Women's World Champion. Becky sempat-sempatnya bercandain kehidupan asmara Liv sama Dominic Mysterio, tapi omongan itu langsung dipotong dari tayangan sama Netflix. Becky sendiri sempat istirahat habis tersingkir dari turnamen Queen of the Ring awal tahun ini dan absen beberapa bulan sebelum akhirnya comeback di Raw. Menurut kalian, apakah Io Sky perlu rebut gelar dunia itu dari Liv Morgan? Komen di bawah. Update cedera parah Rhea Ripley. WWE Superstar Rhea Ripley ngalahin Jade Cargill di kelas in Italy buat pertahanin Women's Championship sebelum akhirnya dia harus istirahat gara-gara cedera lutut. Dia baru aja ngelewatin operasi dan sekarang kita dapat updatean terbaru soal The Eradicator pasca operasi. Di tengah masa istirahat cederanya, Rhea sama suaminya, Buddy Matthews, kelihatan muncul di live stream Twitch-nya streamer populer King Creas. Rhea kelihatan pakai penyangga lutut yang kelihatan lumayan nyiksa dan geraknya pelan-pelan banget dibantu 2 tongkat plus bantuan tambahan dari seseorang. Walaupun The Eradicator tetap kelihatan semangat, gerakannya bener-bener terbatas banget. Bahkan sampai harus dibantu cuma buat duduk di kursi. Aku bisa berdiri kok, cuma nggak bisa gerak aja. Gitu kata Rhea yang kedengeran di live stream. Sekarang gara-gara dia harus operasi, dia diperkirakan bakal absen buat jangka waktu yang belum ditentukan tanpa ada kejelasan soal jadwal pemulihannya. Ini jelas jadi kabar buruk buat para fansnya yang kemungkinan besar nggak bakal lihat dia di program WWE dalam waktu dekat. Menurut kalian, apakah Rhea Ripley bisa kembali sebelum WrestleMania tahun depan? Komen di bawah. Laredo Kid akan debut di Raw besok. General Manager WWE Raw Adam Pearce baru aja ngumumin debut seorang bintang populer buat Monday Night Raw. Acara ini rencananya bakal ditayangin live dari Scope Arena di Norfolk, Virginia. Awal minggu ini, WWE Hall of Famer Rey Mysterio ngumumin turnamen 8 orang yang isinya luchador-luchador top dari Raw, SmackDown, dan Triple A buat nentuin penantang nomor 1 World Heavyweight Championship milik Roman Reigns. Laga perebutan sabuk itu bakal digelar di episode brand merah tanggal 15 September mendatang di Mexico City. Tadi, Adam Pearce ngumumin pertandingan pertama dari turnamen itu buat episode brand merah tanggal 11 Agustus besok. Di video yang diunggah di X, dia ngasih tahu kalau Penta bakal berhadapan lawan juara Triple A World Mixed Tag Team, Laredo Kid. Ini bakal jadi pertandingan pertama pegulat berumur 39 tahun itu di Monday Night Raw. Menurut kalian, apakah kalian gak sabar lihat debutnya Laredo Kid di Raw? Komen di bawah. Chelsea Green cedera, nasib gelar WWE gimana? Chelsea Green berhasil jadi interim Women's Champion baru di SummerSlam akhir pekan lalu dan keputusan itu kelihatannya diambil supaya dia bisa tampil lebih menonjol di SmackDown pas Rhea Ripley absen. Tapi WWE kelihatannya lagi badai cedera banget nih. Soalnya Chelsea ngumumin kalau dia mengalami patah tulang orbital pas tampil di SmackDown kemarin dan ngaku nggak tahu masa depannya bakal kayak gimana sekarang. Lewat Instagram, Chelsea Green ngunggah video buat bagiin kabar sedih soal cederanya. Bintang asal Kanada itu cerita kalau tulang orbitalnya patah pas di SmackDown. Chelsea namahin kalau dia frustasi gara-gara cedera ini dan nggak tahu gimana masa depannya sebagai WWE Women's Champion. Bintang SmackDown ini lagi coba buat mahamin keadaan sambil berusaha tetap optimis. Aku sedih banget. Rasanya kayak kalau aku nggak dapat sial, aku nggak dapat keberuntungan sama sekali.
Beneran butuh waktu lebih buat mikir dan nyembuhin trauma kepala yang lagi aku alamin sekarang. Habis itu baru deh lihat nanti. Kita jalani aja hari demi hari. Pokoknya penaklukan dunia tetap jalan, ini cuma hambatan kecil aja kok. Di updatean paling baru, Chelsea ngeliatin seberapa parah lebam di mukanya dan sekarang kelihatan jauh lebih parah dibanding saat pengumuman pertamanya. Tapi Chelsea biasanya selalu nemu cara buat tetap tampil di TV pas cedera sebelumnya dan sekali lagi dia diharapkan bisa nemu cara buat ngelewatin cedera ini dan tetap bertahan sebagai Women's Champion. Menurut kalian, apakah Chelsea Green harus jadi WWE Champion yang lama? Komen di bawah. AJ Styles bela anaknya yang dikritik pedas pegulat indie. Anak dari WWE Hall of Famer, AJ Styles, Avery Styles, lagi dapat banyak perhatian di sirkuit independen habis debut di bulan Juni 2026. Baru-baru ini, dia tampil di Game Changer Wrestling atau GCW dan bikin banyak orang terpukau sama penampilannya. Tapi ya, Avery nggak lepas juga dari kritik. Dia adu mekanik lawan Alex Zverev di pertandingan tunggal dan berhasil keluar sebagai pemenang. Terus tanggal 1 Agustus, anak AJ Styles ini bertarung lawan Marcus Mathers di laga sengit selama 18 menit lebih di acara Road Awakening. Sayangnya buat Avery, dia harus kalah dari Marcus. Dalam wawancara terbaru, legenda WWE, Nettie, ngebahas soal penampilannya Avery Styles lawan Marcus Mathers di GCW Road Awakening. Legenda yang humble ini bilang kalau Avery punya passion gede di pro wrestling dan rela berjuang dari bawah. Dia juga nambahin kalau si pemuda ini nggak pernah minta perlakuan khusus dari promotor, meskipun statusnya anak dari The Phenomenal One. Pegulat Eric Cannon nemu postingan X soal komentar Nettie itu dan langsung nyamber ngasih pendapatnya soal Avery. Dia nuduh anak AJ itu nggak profesional. Sebagai orang yang lihat sendiri bocah ini kabur gitu aja tanpa ngebantu satupun persiapan atau beres-beres di acara itu, aku cuma mau bilang, kocak banget, tulis Cannon. AJ Styles langsung pasang badan buat ngebela anaknya dan ngebalas tuduhan liar itu. Dia dibayar buat gulat di GCW, bukan buat bantuin kamu masang dan ngebongkaring. Itu mah kerjaanmu. Kamu cuma kedengeran kayak orang iri yang rese aja, balas Styles. Menurut kalian, apakah Avery Styles harus bantu bongkar pasang ring juga? Komen di bawah. Austin Theory dan Maxxine Dupri kepergok bermesraan di backstage. Austin Theory sama Maxxine Dupri baru-baru ini kedapatan lagi bermesraan di belakang panggung WWE. Mereka berdua ini anggota dari grup The Vision, bareng Bron Breakker, Bronson Reed, sama Logan Paul. Para pemain film Super Trooper 3 lagi ada di sekitar venue pas weekend SummerSlam buat promosiin film baru mereka. Maxxine Dupri ngunggah video hari ini pas dia lagi nyantai bareng Austin Theory di belakang panggung. Sejoli ini lagi pelukan di sofa pas tiba-tiba para pemeran Super Troopers muncul. Polisi-polisi gadungan itu bercanda sambil tuduh kalau Theory dan Maxxine lagi ngelakuin kejahatan. Terus malah ngeledek kalau hubungan mereka berdua paling coba bertahan 2 bulan. Austin Theory sama Bron Breakker sendiri sekarang lagi memegang sabuk World Tag Team Champions di WWE Raw. Dulu, Logan Paul yang jadi rekan tag timnya Theory, tapi sekarang dia lagi nggak bisa tampil gara-gara cedera. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan pasangan Austin Theory dan Maxxine Dupri? Komen di bawah. CM Punk harus ubah karakternya, kata mantan WWE Champion. Ada mantan juara WWE yang minta CM Punk buat mengubah karakternya. Si Second Citizen ini sekarang lagi memegang sabuk Undisputed WWE Champion di SmackDown. Di wawancara bareng Wrestle Ren, The Miz ngebahas soal CM Punk dan ngaku kalau dia lebih suka sama karakter sang veteran pas lagi kelihatan tengil dan punya sesuatu buat dibuktiin. Si Alistair ini ngomongin promo sang juara pas gak ditaruh di main event Night One SummerSlam dan bilang kalau itu tuh versi terbaik dari karakter Punk. Pas aku lihat promo habis SummerSlam, aku langsung mikir, oh, aku suka nih Punk yang kayak gini. Aku suka Punk yang gak dapat main event, padahal harusnya dia di main event. Yang tahu kalau dia pantas ada di main event dan pantas dapat posisinya sekarang. Terus dia mulai ngasih tahu ke semua orang, kata The Miz. CM Punk sendiri baru aja ngalahin Cody Rhodes di SummerSlam 2026 buat mempertahankan Undisputed WWE Championship-nya. Pas pertandingan itu, Randy Orton balik lagi dan tiba-tiba ngasih RKO ke The American Nightmare. Di sisi lain, Kevin Owens sempat absen lebih dari setahun gara-gara cedera leher. Dia akhirnya comeback di SummerSlam kemarin dan menangin laga penantang nomor 1. Si Prize Fighter ini dijadwalin bakal nantang CM Punk buat rebutin sabuk juara di WWE SmackDown episode 22 Agustus nanti. Menurut kalian, apakah CM Punk akan jadi WWE Champion lama? Komen di bawah.
Jangan lupa tonton video recap dan review SmackDown kemarin, serta subscribe, like, bunyi lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.